Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, karena berhubung kami Indah ini dari Deli Serdang ya. Karena Deli Serdang itu negeri berpantun. Jadi mulai berpantunlah kita malam ini. Kita coba dulu ya, Bu ya. Makan nasi pakai sambal terasi. Cik, Nambuhnya sampai 2 kali. asik. Kalau kalau kita gemar berliterasi, ibarat berilmu diikat pakai tali. Wih. Ya, coba dulu Bu. Bu Komsa, silakan. Pantun literasi. Apa ya? Aduh, aku belum kepikiran ini. Ayo Bu, apa aja mah. Pokoknya yang i di belakangnya. Gak Oke, bisa. Gak kepikiran. aku coba ya. Coba. Ke warung makan nasi. Cakep. Apa? Eh, terus apa ya? Dua aja nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa Bu. Jangan. Hmm, Udah gitu aja. Belum Yeay. kepikiran soalnya. Bagus Bu Komsa. Ayo silakan Bu Yosi. Ketua kelas kita. Eh, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa Cakep. membeli baju. Eh, baru hadapi dengan hati menggebu. Yeay. Asyik. Kalau gitu giliran Bu Yunita sekarang berpantun Ria. Literasi digital. Jalan-jalan ke kota Siantar. Asik. Jangan lupa beli lemari. Jangan lama Kalau dia. kita ingin pintar, Ya. kalau kita ingin pintar, ya harus mau berliterasi. Iya. Pintar-pintar semua ibu-ibu ini ya. Makin malam Makin makin literasi. cerdas. Makin malam makin cerdas. Iya. Nah, untuk sesi ini literasi digital di era milenial, kita sebagai guru milenial, anak-anak milenial itu sukanya dengan yang serba milenial juga gitu. Jadi mereka nggak suka lagi baca buku kontekstual yang panjang-panjang kalimatnya gitu kan, dan yang tebal-tebal lembarannya. Jadi semua serba digital. Apa sih literasi digital itu? Coba menurut Ibu Yunita, literasi digital itu apa ya, Bu? Hmm, literasi digital itu jadi informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari online, Bu. Nggak tahu deh. Ya, bisa Bu, bener. Dia berarti dalam jaringan ya kan? Nggak langsung. Ya, gitu. Menurut Ibu Yosi, literasi digital bagaimana, Bu? Eh, literasi digital, mungkin saya ya dengan Bu Yunita tadi. Jadi bagaimana kita menyikapi
menyikapi kemajuan teknologi sekarang gitu ya. Karena kan, apalagi semasa pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online, informasi-informasi pun itu semuanya kita dapatkan secara online. Berarti, selain bagaimana kita, menyikapi, informasi-informasi yang kita terima juga bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang digital gitu. Iya. Tepat sekali Ibu Yosi. Coba menurut Bu Lutfiani, di literasi digital itu apa ya Bu ya? Ibu Lutfiani mendengarkan kami? Sinyalnya masih jelek mungkin Bu. Iya. Selamat datang Ibu Lutfiani. Ibu. Siap. Iya. Kita bicara literasi digital ini Bu. Oke. Ibu, kalau menurut Ibu, literasi digital itu bagaimana ya, Bu? Sebentar, Ibu belum connect ini. Mungkin yang lain dulu, sebentar. Iya. Ibu tak dulu, sebentar. Mengkoneksikan perangkat kayaknya nih. Ke Bu Komsah. Iya. Literasi digital menurut Bu Komsah apa? Ya kalau menurut saya literasi digital itu jadi kita itu harus bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Misalnya di media-media sosial gitu ya, kayak di Instagram gitu misalnya. Di Instagram itu kan banyak literasi di situ informasi-informasi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan atau kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Nah, di sini ada beretika dan bertanggung jawab, berarti kita mempunyai aturan-aturan, ya kan? Dan aturan itu dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan. Begitu. Coba Ibu Lutfiani. Iya. Apa pengalaman Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada pekerjaan Ibu sebagai guru, Ibu? Oh iya. Perkembangan teknologi sangat pesat ya, jadi kita harus selalu mengikuti atau mengupdate semua teknologi yang ada di sekitar kita. Intinya kita harus banyak belajar mengupdate apa-apa yang sekiranya terbaru. Kita harus belajar dan mempraktekkan. Belajar aja, misalnya baca aja tetapi tidak dipraktekkan juga tidak ada gunanya. Benar-benar Bu. Iya, kalau untuk pengalaman itu apakah peran dari teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berpengaruh, Bu, terhadap aktivitas Ibu sehari-hari sebagai guru? Jelas berpengaruh ya, jelas berpengaruh. Sekarang kalau kegiatan kita kerja mungkin akan ya, jadi semua pekerjaan sekarang menggunakan teknologi. Iya, kalau benar. Misalkan kita lagi zaman dahulu, misalnya kita ketiknya sudah nggak ada sekarang, istilahnya begitu. Iya. Kalau Bu Yunita, apa saja perkembangan teknologi di sektor pendidikan menurut Bu Yunita?
Banyak sekali ya Bu, terutama sekarang ini kita benar-benar tergantung kepada teknologi, di mana masa pandemi ini pembelajaran jarak jauh Bu, pembelajaran jarak jauh, jadi mau tidak mau kita harus belajar bagaimana menggunakan media-media, ya termasuk saya juga sebenarnya gaptek. Nah, sekarang benar-benar harus mau belajar gitu, dengan bagaimana pembelajaran bisa tercapai, menyenangkan, bisa seperti ini tatap muka dengan siswa, tidak hanya tugas-tugas melalui WA. Nah, itu kan banyak ya Bu, seperti ini, Google Meet, terus kemudian Zoom Meeting, seperti itu. Iya. Iya, oke. Kalau terima kasih Ibu Yunita. Kalau Ibu Yosi, bagaimana menurut Ibu Yosi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan era sekarang ini, Bu Yosi? Saya guru memang dari assessment, penilaian. Kalau dulu kita membuat soal gitu, terus kita fotokopi, kita bagikan kepada anak-anak untuk dikerjakan gitu ya. Kalau sekarang kan gitu dengan cara pakai sistemnya pakai Kahoot atau pakai Quizizz gitu ya. Jadi anak-anak juga senang sambil main gitu. Terus padahal sebenarnya itu kita sedang menilai mereka seperti itu. Banyak Bu sekarang sepertinya guru-guru juga tidak boleh tidak boleh tertinggal gitu daripada anak-anak. Iya, era digital, era milenial berarti menuntut kreativitas guru-guru untuk juga ikut milenial gitu kan, dengan cara itu tadi mengenal platform-platform belajar gitu kan. Jadi bisa divariasikan sehingga peserta didik tidak bosan dengan satu platform belajar gitu. Jadi mereka juga tidak beranggapan bahwasanya belajar di rumah itu membosankan gitu kan. Ya gitu-gitu aja, dikasih materi, video pembelajaran ditonton, kemudian bahan ajar itu dibaca, kemudian kerjakan tugas kirim, begitu-gitu aja gitu jadinya. Nah, dengan adanya literasi digital ini kan kita menjadi gurunya kreatif, peserta didiknya juga belajar untuk lebih kreatif lagi. Nah, di sini ada tampilan PowerPoint yang akan saya tampilkan untuk ibu-ibu berkaitan dengan materi kita. Sudah kelihatan ya, Ibu? Apakah sudah kelihatan? Sudah Belum, Bu? Bu. Ah, Saya belum. yang ini? Bentar. Belum. Iya, literasi digital. Iya. Nah, ini dia. Literasi digital. Kita membahas apakah literasi digital itu tadi sudah kita diskusikan bersama-sama dan sudah kita sudah kita dapatkan kesimpulan dari literasi digital. Pengertiannya adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Lalu mengapa literasi digital itu penting? Nah, literasi digital itu membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif karena berkaitan dengan perkembangan teknologi. Tata caranya pun juga lain platform, lain tata caranya gitu kan. Jadi kita harus berpikir kritis. Kreatif berarti kita bisa memvariasikan, inovatif berarti kita bergerak maju gitu, mengikuti perubahan yang ada. Kemudian memecahkan masalah. Jadi misalnya gimana kita bisa merekam pembelajaran dengan menggunakan media
meeting yang lain selain Zoom. Nah, ada aplikasinya, aplikasi perekaman layar, contohnya dengan ice cream gitu kan. Kemudian aplikasi ice cream, bukan ice cream yang dijual di Indomaret. Maaf, nyebut merek. Berkomunikasi dengan lebih lancar, kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Itulah mengapa kita harus menguasai literasi digital. Nah, selanjutnya pengenalan platform digital untuk guru. Jadi materi kita ini ada 2, mengenai literasi digital itu sendiri dan pengenalan platform digital untuk guru. Jadi di sini kita mengenal platform guru, ambil satu contoh yaitu Rumah Belajar. Cara mengaktifkan Rumah Belajar itu dari aplikasi Play Store yang ada di Android kita. Kemudian di situ kita ketikkan, kita klik Play Store, kita ketikkan Rumah Belajar. Nah, ketika sudah diketikkan Rumah Belajar, ada ikon Rumah Belajar, kemudian kita unduh. Nah, kita install. Setelah itu di sini ada dibuat. Nah, setelah diinstal ada di tombol buka, kita klik tombol buka, maka terbukalah, kita masuk ke aplikasi Rumah Belajar tersebut. Nah, di sini kita disuguhkan dengan tampilan-tampilan selamat datang di Rumah Belajar, kemudian ada belajar dan berbagi, ada peningkatan kompetensi pembelajaran. Jadi kita mulai, kemudian kita masuk dengan membuat akun. Nah, bagi yang sudah memiliki aplikasi Rumah Belajar pada gawai atau Android handphonenya, jika berkenan memulai ulang pemasangan, maka harus di-uninstall terlebih dahulu. Nah, begitu. Dari keterangan yang saya bagikan ke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya nanya. Saya Bu. Iya, silakan Bu Lutfiani. Iya, aturan atau tata cara untuk menggunakan digital ini, misalnya aturan bagaimana cara mengirim pesan misalnya, itu apakah ada aturan khusus untuk mengirim pesan pada, mungkin itu aja Bu. Iya, saya membuat aturan kalau saya ya, tapi nanti dulu deh. Siapa yang mau menjawab dulu? Bu Komsa sering nih di chat sama siswanya mungkin nih. Karena biasanya siswa suka mengirim pesan sama guru-guru yang masih muda. Karena guru-guru yang masih muda tuh sering online sampai tengah-tengah malam online gitu kan, nampak gitu di di sosial media, misalnya WA, ibu ini Bu Komsa online, yuk kita chat aja, pasti dibalas. Kalau bapak ibu yang lain di chat nggak dibalas. Gimana Bu Komsa? Yang itu Pertanyaannya, aturannya kalau misalkan kirim pesan, itu apakah ada aturan khusus? Kira apa aturannya itu untuk kirim pesan Bu, kirim pesan kepada orang lain? Oh iya, kita ke orang lain apa peserta didik ke kita, ke guru gitu maksudnya? Bebas, jadi bisa ke guru, bisa Bebas, ke oke. umum. Ya. Kalau menurut saya untuk peserta didik ke guru itu memang harus ada aturannya gitu ya Bu. Pertama, biar guru itu nggak ya gimana ya? Sebagai peserta didik itu kan harus menghormati gurunya juga, walaupun itu gurunya muda apa tua gitu ya, harusnya tetap ada perbedaan antara
guru gitu ya. Jadi harus enggak kayak gitu sih, peserta didiknya ke gurunya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Terus kalau untuk jam-jamnya itu ya, dilihatlah kalau memang sudah malam gitu ya janganlah nanti takutnya mengganggu gitu ya. Jadi, lihat-lihat juga jamnya gitu menurut saya, Bu Lutfiani. Terima kasih. Iya, terima kasih pendapatnya Bu Komsah. Benar yang dikatakan Bu Komsah, kita berliterasi digital harus memiliki etika dan tanggung jawab. Artinya ada aturan ketika kita mengirimkan pesan melalui media sosial, dilihat waktunya, apakah itu waktu kerja atau waktu istirahat gitu. Jadi, dan ketika kita mengirim pesan, tidak hanya kita yang paling muda mengirim pesan ke yang paling tua, atau kita yang di bawahan mengirim pesan ke atasan gitu kan. Kalaupun misal terpaksa sekali untuk mengirim pesan di luar jam kerja, maka kita ada bahasa mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya sedikit. Saya izin bertanya. Nah, seperti itu. Jadi ada etika-etika dalam berbahasa gitu, dan kita harus bertanggung jawab atas yang telah kita kerjakan atau yang kita buat dalam pengiriman pesan online tersebut. Begitu, Ibu. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat berkaitan dengan materi, saran atau pertanyaan? Tidak ada? Baik. Untuk literasi digital, saya simpulkan bahwa di dalam pembelajaran online kita membutuhkan variasi media atau platform belajar. Nah, dalam variasi tersebut kita membutuhkan wawasan dalam berliterasi. Literasi di sini bukan literasi yang membaca buku kontekstual yang tercetak, namun literasi ini literasi yang kita unduh atau yang kita buat melalui soft copy yang kita share ke media sosial. Itulah dia yang dimaksud dengan literasi digital. Semoga dapat dipahami. Pergi ke bandara naik taksi sambil bergaya memakai kacamata. Mari tumbuhkan budaya literasi untuk meningkatkan minat baca. Ya, itulah tadi penyampaian dari materi literasi digital dari saya. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, selalu bahagia, senyum bahagianya semakin cerdas, semakin malam semakin cerdas. Ya, tampilkan, ayo Bu Komsah, karena kita ini guru-guru hebat, guru-guru milenial yang mengajari anak-anak milenial. Iya, salam literasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama, Oke, Ibu. rekodnya. Terima kasih, Dinda. Aduh.